Shalom, senang sekali bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini. Minggu 25 April 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberi bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 27 April 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 passcode doa malam bersama Pendeta Overlinhia dari MDC Cianjur. Ruang tunggu sudah dibuka pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 130 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan, keagungan, keperkasaan, dan kejayaan hanya ada padamu. Namamu masyhur hingga di seantero jagat raya mengeluh-ngeluhkanmu. Berbahagialah dan banggalah orang-orang yang berharap padamu, sebab besar kasih setiamu. Penderitaan, kesulitan, kelemahan mendera di sekujur kehidupan mereka yang tak mengenalmu. Syukur kepada Tuhan yang ku kenal dan mengasihiku, Yesus Kristus Tuhan. Aku mengasihimu sebab telah membebaskanku dari segala kesalahan. Mari kita berdoa. Melalui kasih-Mu yang sempurna, mampukanlah kami mengejawantahkan kasih-Mu itu kepada dunia yang sedang menuju kebinasaan. Firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu meneguhkan kasih-Mu untuk kami mengasihi lebih lagi kepada mereka yang terhilang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang memuji Tuhan, mari kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Perbuatannya
ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena dalam kesempatan ini saya boleh menyapa dan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat MDC Medan dalam ibadah online kali ini. Oleh anugerah Tuhan, kita bisa berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kali ini. Kami memohon Tuhan yang memimpin dan menuntun kami, agar setiap kami yang mengikuti ibadah online kali ini boleh memahami kebenaran firman-Mu dan memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba menyerahkan, hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan sendiri yang memberikan hikmat, agar apa yang disampaikan ini benar-benar berasal dari hati Tuhan dan memberkati serta menguatkan setiap jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Banyak di antara kita yang mungkin memiliki peralatan rumah tangga ataupun pernak-pernik rumah yang dibuat dari tembikar atau keramik seperti gelas, mug, atau piring maupun mangkok. Jika barang-barang tersebut pecah, kira-kira apakah yang akan saudara lakukan? Ya, kebanyakan dari kita akan membuangnya karena dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal yang berbeda dilakukan oleh orang-orang di Jepang. Jika ada mangkuk, gelas, ataupun teko dari tembikar atau keramik yang pecah, orang-orang Jepang tidak langsung membuangnya. Mereka memiliki tradisi yang telah berusia ratusan tahun, yaitu untuk membetulkan tembikar atau keramik dan menambahkan nilai pada barang yang telah rusak tersebut. Tradisi itu dikenal dengan sebutan kintsugi. Kintsugi yang terdiri dari kata kin yang berarti emas dan sugi yang berarti penggabungan. Kintsugi merupakan seni memperbaiki tembikar yang hancur dengan menggunakan campuran resin dan emas sebagai bahan untuk menyambung patahan keramik atau menambah retakan sehingga menghasilkan suatu perpaduan yang indah. Jika manusia yang terbatas mampu memulihkan barang yang hancur, bahkan membuatnya lebih indah dan berharga, apalagi Tuhan. Dia pribadi yang kasih dan kuasanya tak terbatas, mau dan mampu memulihkan hidup kita yang terpuruk oleh karena kegagalan di masa lampau. Memang, kegagalan dapat dialami siapa saja tanpa memandang usia, serta dapat kita alami di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita bisa gagal di dalam bisnis, di dalam membangun rumah tangga, di dalam berkarir, di dalam studi, dan berbagai hal lainnya. Ada kegagalan-kegagalan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Misalkan, kita gagal menjalankan rencana kita untuk jalan-jalan ke Bali oleh karena pandemi. Namun ada juga berbagai kegagalan yang berdampak cukup besar, bahkan sangat besar di dalam kehidupan kita. Misalkan, kegagalan di dalam studi, yaitu tidak naik kelas, atau gagal masuk ke perguruan tinggi. Hal tersebut cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Atau mungkin kegagalan di dalam membangun rumah tangga. Hal itu pasti berdampak besar di dalam kehidupan kita. Kegagalan-kegagalan tersebut seringkali menimbulkan rasa malu, tidak berharga, bersalah, dan mengecewakan orang lain. Sebagai akibat, tidak jarang kegagalan tersebut menimbulkan ketakutan, tekanan mental, bahkan depresi bagi mereka yang mengalaminya. Tidak sedikit orang yang berhenti di dalam melakukan sesuatu atau menyerah oleh karena mereka pernah mengalami kegagalan. Dengan kata lain, kegagalan yang kita alami bukan hanya menyulitkan hidup kita di saat ini, tetapi juga dapat menghambat kita meraih masa depan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengalami pemulihan dan bangkit dari kegagalan tersebut. Sehingga kita tidak terus terpuruk di dalam kegagalan, merasa tidak berdaya dan putus asa, serta hidup di dalam penyesalan. Melainkan kita harus mampu bangkit serta meraih masa depan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kegagalan bukan milik orang-orang tertentu. Siapa saja dapat mengalami kegagalan. Bahkan Alkitab mengisahkan bukan hanya berbagai keberhasilan dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya,
tetapi juga kegagalan-kegagalan mereka. Salah satunya adalah Petrus yang merupakan salah satu rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kisah kegagalan Petrus dapat kita temukan di keempat kitab Injil, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika itu, Petrus secara diam-diam mengikuti Tuhan Yesus yang ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas untuk diadili oleh para imam dan tua-tua orang Yahudi. Di sana, beberapa orang bertemu dengan Petrus dan mengenali Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Namun Petrus menyangkalnya dengan mengatakan bahwa dia bukan murid Yesus, bahkan mengaku bahwa dia tidak mengenal Yesus. Di saat ketiga kalinya Petrus menyangkal Yesus, maka terdengarlah ayam berkokok. Hal ini mengingatkan Petrus pada perkataan Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal dirinya 3 kali. Petrus langsung sadar betapa ia telah mengecewakan Tuhannya. Petrus meninggalkan halaman rumah itu hancur oleh beratnya perasaan bersalah. Ia melangkah keluar dari halaman rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Air matanya pun berlinang. Hatinya remuk dan ia menangis dengan getir. Memang saat itu Petrus menyadari betapa seriusnya kesalahan yang dia buat dan betapa besar kegagalan yang ia alami. Mungkin sulit membayangkan betapa pedihnya perasaan Petrus saat itu. Jika kita membayangkan diri kita sebagai Petrus, maka kita mungkin dapat merasakan munculnya penyesalan, rasa bersalah, rasa malu, bahkan kekecewaan di dalam diri kita yang bercampur aduk. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang mengikuti ibadah online kali ini pernah atau sedang mengalami kegagalan, sehingga dapat merasakan apa yang dialami oleh Petrus. Rasa kecewa, malu, bersalah, marah, bercampur aduk di dalam diri saudara-saudari sekalian. Berapa banyak di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah online ini pernah gagal di dalam melakukan bisnis. Kegagalan tersebut mungkin membuat saudara-saudari terpuruk secara keuangan dan menyerah di dalam membuka usaha. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang pernah gagal di dalam melakukan pekerjaan, bahkan pernah kehilangan pekerjaan, sehingga saudara-saudari merasa tidak berharga karena tidak memiliki penghasilan lagi dan memandang masa depan saudara-saudari begitu gelap, begitu suram. Atau mungkin ada di antara saudara-saudari yang pernah gagal di dalam studi, sehingga merasa saudara-saudari mengecewakan orang tua saudara-saudari. Atau ada di antara saudara-saudari yang pernah gagal atau sedang mengalami kegagalan di dalam membangun hubungan dengan calon pasangan hidup saudara-saudari. Kegagalan tersebut menyebabkan rasa malu serta takut untuk mencoba di dalam membangun hubungan yang baru dengan orang lain. Dan mungkin ada di antara saudara-saudari yang gagal di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan sedang kecewa serta menjauh dari Tuhan. Namun saya mau menyampaikan bahwa ada kabar gembira bagi saudara-saudari yang sedang dan pernah mengalami kegagalan. Dia, Kristus, yang telah bangkit dari kematian, mampu memulihkan hidup saudara-saudari. Kasih-Nya yang tak terbatas dan tak pernah gagal, unfailing love, mampu memulihkan hidup Anda yang terpuruk dari kegagalan yang Anda alami. Kasih-Nya yang tak mengecewakan, unfailing love, akan mampu melepaskan saudara-saudari dari kegagalan di masa lampau dan membentangkan masa depan yang penuh pengharapan. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam diri Petrus, yaitu memulihkan hidup Petrus dari kegagalan di masa lampau dan membentangkan masa depan yang baru bagi diri Petrus. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca Yohanes pasal ke-21 ayat 14 sampai ke-17. Yohanes pasal ke-21 ayat 14 sampai ke-17. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu betapa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam Yohanes pasal ke-21 ayat ke-14 dicatat bahwa bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi merupakan penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya kepada para murid-muridnya setelah dia bangkit. Tentu jika kita melihat kitab Injil lainnya, Tuhan Yesus menampakkan diri lebih dari 3 kali kepada banyak orang. Namun di dalam kitab Yohanes memang dicatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri khusus kepada para murid-muridnya sebanyak 3 kali. Penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang pertama tercatat di dalam Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 23. Di mana para murid sedang berkumpul tetapi Thomas salah satu murid Tuhan Yesus tidak hadir saat itu. Penampakan Yesus yang kedua dapat kita lihat di Yohanes pasal ke-20 ayat 26 sampai ke-29. Di mana Tuhan menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya ketika Thomas yang bimbang imannya menjadi percaya. Jika di dalam penampakan Tuhan Yesus yang kedua terlihat bahwa Tuhan Yesus hendak meneguhkan iman Thomas yang bimbang, maka dalam penampakan Tuhan Yesus yang ketiga terlihat bahwa Tuhan Yesus ingin menolong Petrus yang pernah mengalami kegagalan di masa lampau. Melalui kasihnya, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Petrus yang pernah gagal di masa lampau dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Melalui percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17, maka kita dapat belajar tentang 3 wujud dari kasih Kristus yang memulihkan kehidupan Petrus dari pecundang menjadi pemenang. Wujud yang pertama adalah Tuhan peduli terhadap orang-orang yang gagal. Saya ulangi, Tuhan peduli dengan orang-orang yang gagal. Jika biasanya orang-orang yang gagal itu dijauhi, ditolak dan dipinggirkan, maka Tuhan peduli dan bersedia menerima orang-orang yang gagal. Bukankah kita mungkin pernah atau sedang mengalaminya? Di saat kita mengalami keberhasilan dan diberkati, maka banyak orang di sekitar kita yang bersedia menjadi teman. Bahkan yang tidak kenal pun mengaku-ngaku sebagai teman atau sebagai saudara. Namun begitu kita mengalami kegagalan, maka tidak sedikit yang mulai meninggalkan kita. Bahkan mereka yang dulu begitu dekat justru sulit untuk dihubungi dan pura-pura tidak kenal lagi. Berbeda dengan kebanyakan orang, Tuhan Yesus peduli bahkan bersedia menerima orang-orang yang gagal, termasuk diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus peduli dengan Petrus dan bersedia menerima Petrus yang telah gagal karena menyangkal dirinya 3 kali. Dia juga peduli dan bersedia menerima diri kita. Jika Tuhan peduli dengan Petrus dan juga dengan diri kita yang merupakan orang-orang gagal atau pecundang, itu bukan karena usaha kita, kehebatan kita, ataupun kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan terhadap diri Petrus tersebut dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-21 ayat ke-15. Yohanes pasal ke-21 ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saya sedang marah atau kecewa dan kesal dengan anak saya karena kesalahan yang mereka perbuat, biasanya reaksi saya adalah mendiamkan mereka atau tidak mengajak bicara mereka. Supaya mereka tahu bahwa saya ini sedang kecewa atau sedang marah dengan mereka. Atau saya memarahi mereka karena kegagalan atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudari. Mungkin saudara-saudari lebih baik daripada saya.
Namun di ayat ke-15, Yohanes pasal ke-21, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berinisiatif mengajak Petrus untuk berbicara. Artinya, Tuhan tidak mendiamkan Petrus. Selain itu, Tuhan tidak menuntut permohonan maaf dari Petrus karena telah menyangkal dirinya 3 kali. Tuhan tidak memarahi Petrus dan Tuhan tidak menyalahkan Petrus dengan bertanya kepada dia, "Mengapa engkau menyangkal aku 3 kali? Di manakah engkau ketika aku menderita penganiayaan dan disalib?" Bukankah hal yang saya sebutkan tadi seharusnya hal yang normal, yang wajar dilakukan seseorang terhadap orang yang gagal atau melakukan kesalahan? Yang jelas, Tuhan tidak melakukan itu semua. Hal ini menunjukkan betapa begitu besarnya kasih Tuhan yang telah mengampuni Petrus dan menerima Petrus apa adanya. Kita dapat melihat bahwa Tuhan justru mengajukan pertanyaan kepada Petrus di ayat ke-15 tadi. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan yang sama diajukan kepada Petrus sebanyak 3 kali. Dan dijawab oleh Petrus dengan jawaban yang sama. Seperti yang telah kita baca di ayat ke-15, ke-16, dan ke-17. Yaitu, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan mengajukan pertanyaan tersebut kepada Petrus bukan karena Tuhan tidak tahu bagaimana keadaan atau kondisi hati Petrus. Ya, Tuhan tahu. Bahkan Petrus sendiri menjawab bahwa Tuhan tahu bahwa Petrus mengasihi Tuhan. Ya, dia adalah pribadi yang maha tahu. Sehingga Tuhan tahu bagaimana kondisi hati Petrus saat itu. Namun Tuhan mengajukan pertanyaan tersebut sebenarnya untuk menolong Petrus. Agar Petrus sendiri mengetahui bagaimana keadaan hatinya. Yaitu pernyataan Petrus tentang mengasihi Tuhan tidak semata-mata didasari oleh emosi. Sama seperti pada waktu masa yang lampau dan yang berujung kepada kegagalan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berinisiatif membuka percakapan dengan Petrus karena Tuhan peduli dengan keadaan Petrus. Tuhan tidak ingin Petrus mengalami kegagalan yang sama seperti di masa lampau. Itulah kasih Tuhan yang tak mengecewakan. Unfailing love. Melalui kasihnya yang tak terbatas, ia peduli dan menerima Petrus dengan tulus tanpa syarat terlepas dari segala kegagalannya. Kasih yang tanpa syarat itu juga yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Terlepas dari apapun kegagalan kita. Kepedulian dan penerimaan Tuhan oleh karena kasihnya itulah yang akan memulihkan masa lampau kita. Sehingga kita berani maju untuk menyongsong masa depan yang penuh pengharapan. Selanjutnya, wujud dari kasihnya yang tak pernah mengecewakan adalah Tuhan menyadarkan penyebab dari kegagalan kita. Saya ulangi. Tuhan menyadarkan penyebab dari kegagalan kita. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa kegagalan merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan kita dapat mengalami berbagai kegagalan. Namun yang terpenting adalah apakah kita menyadari yang menjadi penyebab dari kegagalan tersebut. Jika kita tidak menyadarinya, maka kemungkinan besar kita akan mengulangi kegagalan tersebut. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan bersedia menolong kita. Sehingga kita bisa menyadari penyebab kegagalan yang pernah kita alami. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus. Melalui pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus di ayat ke-15 sebagai berikut. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jika kita memperhatikan ayat tersebut, maka kita menemukan di bagian akhir dari kalimat itu tertulis lebih daripada mereka ini. Apakah maksud dari kata-kata lebih daripada mereka ini? Maksudnya adalah apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada para murid lainnya mengasihi Tuhan Yesus? Jika kita melihat di Yohanes pasal ke-21 ayat kedua, maka tercatat bahwa pada saat percakapan tersebut dilakukan, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus, terdapat para murid lainnya, yaitu Thomas, Nathanael, Yohanes, Yakobus, serta 2 orang murid lainnya yang namanya tidak disebutkan. Artinya pada saat itu ada 7 murid yang berkumpul. Yang menjadi pertanyaan,
Mengapa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan tersebut kepada Petrus? Yaitu membuat pertanyaan perbandingan antara kasih Petrus terhadap Tuhan Yesus dengan kasih para murid lainnya terhadap Tuhan Yesus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Petrus, khususnya di saat menjelang penangkapan Tuhan Yesus, seperti yang dicatat di dalam Matius pasal ke-26 ayat 30 sampai ke-35. Matius pasal ke-26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Kita dapat melihat bagaimana di ayat ke-32, Petrus mengatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya. Kata mereka di sini, jika kita melihat di ayat ke-30 adalah para murid lainnya. Jadi saat itu, Petrus sedang membandingkan dirinya dengan para murid lainnya. Bahwa jika iman para murid lainnya itu tergoncang, maka imannya tidak akan tergoncang. Dengan kata lain, Petrus memiliki kesombongan karena dia memandang dirinya hebat, bahkan lebih hebat daripada para murid lainnya. Inilah ciri kesombongan, yaitu merasa dirinya hebat, bahkan lebih hebat dari orang lain. Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu Matius pasal ke-26 ayat ke-34 dan 35. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa Petrus tidak sehebat yang dia kira. Karena Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus bukan sekali, bukan 2 kali, melainkan sebanyak 3 kali. Seharusnya pada saat itu Petrus sadar tentang peringatan ini dan bertobat karena telah sombong. Namun kesombongan mengakibatkan Petrus mengabaikan peringatan dari Tuhan. Ini ciri kedua dari kesombongan, yaitu mengabaikan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Kita dapat menyimpulkan bahwa maksud Tuhan dengan mengajukan pertanyaan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" tersebut adalah untuk menyadarkan Petrus tentang penyebab kegagalan dirinya, yaitu kesombongan. Ternyata Petrus pun menyadari hal tersebut. Hal ini terlihat dari jawaban dia terhadap pertanyaan Tuhan Yesus itu di ayat ke-15 sebagai berikut. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jika kita melihat pertanyaan Tuhan Yesus, seharusnya Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka mengasihi engkau." Tetapi Petrus tidak melakukan itu, yaitu membandingkan kasihnya kepada Tuhan dengan kasih para murid lainnya kepada Tuhan. Dirinya menyadari bahwa kesombonganlah yang menjadi penyebab kegagalan di masa lampau. Kesombongan yang mengabaikan teguran ataupun peringatan dari Tuhan. Di saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. "Apakah engkau mengasihi aku?" Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan Petrus tentang penyebab dari kegagalan di masa lampau, sehingga Petrus tidak mengulangi kegagalan yang sama. Pentingnya menyadari penyebab kegagalan juga menjadi bagian yang menarik di salah satu acara reality show televisi yang terkenal, yaitu Kitchen Nightmares. Acara tersebut menampilkan juru masak kelas dunia, yaitu Gordon Ramsay. Di acara itu, Gordon Ramsay biasanya mengunjungi sebuah rumah makan atau restoran yang hampir tutup atau bangkrut. Gordon berusaha menolong pemilik rumah makan untuk menjalankan rumah makan tersebut
agar dapat bangkit dari kegagalan. Banyak rumah makan yang memiliki ruangan makan yang bagus, lokasi yang strategis, serta menu yang menarik, tetapi justru sepi pengunjungnya. Namun yang menarik adalah tidak sedikit dari para pemilik rumah makan yang tidak menyadari masalah apa yang menyebabkan rumah makan mereka itu tidak laku. Salah satu bagian yang sangat menarik dari acara televisi ini adalah bagaimana Gordon Ramsay mencoba berulang kali untuk membuat para pemilik dan pekerja restoran menyadari penyebab kegagalan mereka, yaitu dengan menyampaikan fakta secara jujur bahwa makanan yang mereka buat tidak enak. Memang, memahami kekurangan dan kelemahan dari rumah makan tersebut merupakan kunci awal untuk mengalami kebangkitan atau pemulihan dari kegagalan rumah makan tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Menyadari dan memahami penyebab kegagalan kita merupakan langkah awal untuk mengalami pemulihan dan kebangkitan dari keterpurukan. Penyebab kegagalan dialami oleh Petrus, yaitu kesombongan, juga dapat kita miliki. Kita seringkali merasa hebat, bahkan merasa lebih hebat dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita lebih suka mengandalkan kemampuan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kesombongan jugalah yang seringkali membuat kita tidak menaati firman Tuhan. Dan kita lebih memilih mengabaikan apa yang Tuhan peringatkan bagi diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita lebih mengandalkan kemampuan kita atau mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, ataupun di dalam membangun keluarga kita? Apakah selama ini kita memohon tuntunan Tuhan dan menaati firman Tuhan di dalam merintis usaha, meniti karir, memilih pasangan hidup? Atau justru kita lebih mengandalkan kemampuan kita sendiri dan mengabaikan firman Tuhan sehingga akhirnya kita mengalami kegagalan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sangatlah sederhana, yaitu apakah setiap hari kita memulai aktivitas kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan sebagai wujud bahwa kita mengandalkan Tuhan? Apakah selama ini kita tidak jemu-jemu merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Dia? Oleh karena itu, disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk secara disiplin melakukan ibadah baik secara pribadi melalui ibadah harian, pagi, siang, dan malam, maupun ibadah secara bersama-sama dengan jemaat lainnya melalui ibadah doa malam yang dapat Anda ikuti secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui Zoom. Saya percaya dengan disiplin melakukan ibadah harian setiap hari, yaitu ibadah pagi, siang, dan malam, serta mengikuti ibadah doa malam, maka kerendahan hati kita akan dibangun. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan itu semua, maka relasi kita akan semakin erat dengan Tuhan dan kita semakin mengenal siapa Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan, maka kita seharusnya makin menyadari bahwa kita adalah pribadi yang terbatas dan kita perlu mengandalkan Tuhan serta tuntunan firman-Nya agar kita tidak terjerumus bahkan terpuruk di dalam kegagalan yang sama berulang kali. Yang ketiga, wujud dari kasih Kristus yang tak pernah mengecewakan adalah Dia bersedia membuka lembaran baru dalam hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dari respon Tuhan Yesus terhadap jawaban Petrus, seperti yang tertulis di ayat ke-15 sebagai berikut. Yohanes pasal ke-21 ayat ke-15. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan Yesus bertanya, 3 kali Petrus menjawab, dan 3 kali Tuhan Yesus menanggapi jawaban Petrus dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus yang telah mengecewakan Tuhan Yesus, yaitu jangan menyangkal diri Tuhan Yesus 3 kali, ternyata masih diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam rencana Tuhan yang mulia. Inilah bukti dari kasih yang tak terbatas. Jika kebanyakan orang sulit memberikan kesempatan kepada orang-orang yang gagal, maka Tuhan bersedia memberikan kesempatan yang baru bagi mereka yang gagal. Tuhan yang penuh dengan kasih bersedia memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk mengubah kegagalan kita di masa lampau agar kita dapat meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah yang namanya anugerah. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang sedang melamar untuk mendapatkan pekerjaan, melakukan wawancara dengan perusahaan di mana dia melamar. Bagian HRD
atau personalia di dalam wawancara tersebut bertanya kepada yang bersangkutan, apakah pendidikan terakhir saudara? Lalu dijawab oleh bersangkutan, saya hanya lulusan SD karena ini saya malas belajar, lalu berhenti sekolah. Lalu bagian personalia bertanya lebih lanjut, apakah ada pengalaman bekerja sebelumnya? Dan dijawab oleh orang tersebut, pernah Pak, saya pernah bekerja di 4 perusahaan, tetapi selalu dipecat karena ketahuan mencuri. Bagian personalia melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah saudara pernah memiliki pengalaman di dalam membuka usaha? Dan dijawab oleh orang tersebut, pernah Pak, tetapi semuanya bangkrut. Nah, jika saudara atau saudari menjadi bagian personalia yang mewawancari orang tersebut, kira-kira apakah orang tersebut akan saudara terima? Pasti kebanyakan dari kita akan menjawab tidak. Orang seperti itu tidak akan kita terima karena orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai karyawan. Namun jika ada perusahaan yang bersedia menerima orang yang seperti itu bukan karena kehebatan yang bersangkutan, atau bukan karena kemampuan dia, ataupun karena perusahaan tersebut memerlukan dirinya. Bukan, karena tentu masih banyak orang-orang yang lebih memenuhi syarat daripada dia. Kalau yang bersangkutan dengan kualifikasi seperti itu, yaitu banyak gagalnya, diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, itu semata-mata karena anugerah atau belas kasihan dari perusahaan yang menerimanya. Jika orang yang hidupnya penuh dengan kegagalan tersebut dan tidak memenuhi kualifikasi tadi menyadari betapa besarnya anugerah bagi dirinya sehingga dia dapat memperoleh kesempatan untuk bekerja, maka yang bersangkutan pasti akan meresponi anugerah tersebut dengan bekerja secara bertanggung jawab, bukan malah bekerja dengan malas-malasan dan asal-asalan. Jika kita melihat kehidupan Petrus selanjutnya, maka kita mendapati bahwa Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Anugerah berupa kesempatan yang baru yang Tuhan berikan tidaklah disia-siakan oleh Petrus. Petrus menjadi rasul yang memegang peranan penting di gereja mula-mula. Kontribusi Petrus juga dapat kita lihat di dalam kedua surat yang ditulisnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Bahkan di akhir hidupnya dia rela menjadi martir karena imannya kepada Kristus. Demikian juga dengan diri kita. Jika Tuhan bersedia memulihkan kita dari kegagalan kita di masa lampau, serta memberikan lembaran baru dalam hidup kita, mari kita mengisi hidup kita secara bertanggung jawab, yaitu hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan yang mulia dan agung bagi hidup kita. Suatu ketika, Thomas Alva Edison akhirnya berhasil menemukan bola lampu atau lampu pijar setelah dia gagal 1000 kali percobaan sebelumnya. Suatu hari, Edison menelpon pegawai kantornya yang masih muda untuk menguji bohlam yang berhasil ditemukannya tersebut. Pegawai kantor sangat gugup bahkan ketika hanya memegang bohlam di tangannya. Tangannya gemetar saat memegang bohlam itu karena ia tahu betapa berharganya bohlam tersebut. Karena gugup, dia menjatuhkan bohlam tersebut dan memecahkannya. Hal ini membuat semua orang yang ada di ruangan kecewa. Para staf kantor Edison dan asistennya terkejut dan merasa kesal atas hal ini. Setelah 2 hari, Edison memanggil lagi pegawai kantor yang sama ke ruangannya. Semua asisten Edison telah berkumpul di ruangan itu saat Edison memamerkan bohlam yang baru dibuatnya karena yang lama telah pecah. Dia kemudian meminta pegawai kantornya yang sama untuk mengujinya lagi. Semua asisten Edison terkejut dengan keputusannya itu. Karena Edison meminta si pegawai yang muda itu mencoba kembali bohlam yang baru. Semuanya mulai mengeluh dan dengan penuh keprihatinan memperingatkan Edison. Mengapa engkau menelponnya lagi? Kemungkinan besar dia akan menjatuhkan bohlam itu lagi. Dan semua usaha Anda akan sia-sia. Edison menjawab sambil tersenyum. Hanya perlu 1 hari untuk membuat bohlam itu. Dan bahkan jika dia menjatuhkannya lagi sekarang, saya dapat membuat bohlam baru dalam waktu 1 hari. Karena sekarang saya sudah tahu bagaimana caranya membuat bohlam. Tetapi jika saya tidak memberinya kesempatan lagi, dia akan kehilangan semua kepercayaan diri. Dan kepercayaan dirinya akan sulit untuk dipulihkan. Saya tidak ingin
itu terjadi. Thomas Alva Edison, dia penemu yang luar biasa. Namun dia juga adalah manusia yang terbatas. Ternyata bersedia memberikan kesempatan kepada pegawainya yang pernah gagal. Apalagi Tuhan yang memiliki kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Kasih yang tak pernah mengecewakan itu, unfailing love, membuka lembaran yang baru. Tuhan yang karena kasihnya tak terbatas sehingga ia rela mati untuk menebus dosa kita. Ya, dia bersedia dan mampu menghapus kegagalan di masa lampau, memulihkan hidup kita di masa kini, serta menyediakan masa depan yang gemilang bagi setiap kita. Dia melakukan semuanya itu karena kasihnya yang tak mengecewakan. Unfailing love. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang peduli dengan orang-orang yang gagal. Bahkan Engkau menerima kami orang-orang yang gagal tanpa syarat. Itu semua adalah karena kasih-Mu yang tak terbatas. Kasih-Mu adalah kasih yang tidak pernah mengecewakan. Dan karena kasih-Mu itu, Engkau peduli kepada setiap kami yang pernah mengalami kegagalan di masa lampau. Dan oleh karena kasih-Mu itu, Engkau bersedia memulihkan kehidupan kami di masa kini. Bahkan Engkau bersedia membuka lembaran baru bagi kehidupan kami untuk meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami, sadarkan kami apa yang menjadi penyebab kegagalan kami, yaitu kesombongan diri kami. Oh ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup secara bertanggung jawab, sehingga kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Kau berikan. Anugerah yang membuat kami memiliki kesempatan yang baru. Anugerah yang boleh kami rasakan saat ini. Sehingga Tuhan, kami tidak hidup di dalam kegagalan di masa lampau, tetapi kami sanggup menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap jemaat MDC Medan yang mengikuti ibadah online saat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hidup mereka. Mereka yang sedang mengalami hidup yang terpuruk oleh karena masa pandemi. Mereka yang pernah mengalami kegagalan. Oh Tuhan, Kau yang pulihkan hidup mereka. Mereka yang mengalami beban yang berat, pergumulan yang berat. Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan yang mengangkat pergumulan itu. Dan Tuhan yang menjamah hidup mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kelepasan. Setiap bisnis Tuhan perbaharui. Setiap pekerjaan Tuhan berkati. Setiap keluarga juga Tuhan yang pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Hari demi hari Tuhan yang pimpin kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh lepas dari kegagalan di masa lalu. Mengalami pemulihan di masa sekarang, serta menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dengan anugerah sempurna dari Bapa segala terang di dalam nama Yesus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam seluruh agenda rencananya. Biarlah hidupmu memuliakan Tuhan, hidupmu penuh keberhasilan, keberuntungan, hidupmu penuh kemenangan, kelimpahan, hidupmu penuh damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Bapa. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.